Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, apapun yang kita alami, apapun yang kita lewati, kita percaya bahwa sukacita yang dari Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Mari kita siapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baik Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan pagi hari ini kami siap untuk kembali Engkau berbicara, bekerja di dalam diri kami Tuhan. Kami mengalami Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, waktu ini adalah milik-Mu dan kami bebaskan Roh-Mu untuk bekerja dan berkarya di tengah-tengah kami Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ini katakan Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidup. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Kau baik bagi kami Tuhan. Angkatkan pujian ini, katakan Kaulah harapanku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Hidupku dalam-Mu.
segala kebaikan-Mu. Mari saudara, sejemput kita semua bangkit berdiri. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur dengan apa dan ku balas segala kebaikan, sebab selamanya Engkau setia. Hati kami milik menyembah Yesus, ku bersyukur dengan apa segala kebaikan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari angkat suaramu saudara, kita puji Tuhan atas semua yang Tuhan lakukan, atas semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berikan Engkau segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur kami punya Allah yang setia. Kami bersyukur kami punya Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang dekat dengan kami. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami, ini pujian kami, ini penyembahan kami. Naik di hadapan-Mu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, sebab kasih setiap-Mu besar, kawasannya sampai selamanya. Anugerah-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu, kami nyatakan bahwa Engkau Allah yang besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Ya, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Cuma Tuhan, angkat suara menyanyikan pujian ini. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu tiada seperti untuk memuji, bersyukur bagi Tuhan atas semua yang Tuhan lakukan. Bertatalah di atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, silakan kasih salam satu dengan yang lain. Jangan cuma di kiri kanan, depan belakang juga. Biar yang lain juga kebagian. Oke. Ya. Kita percaya bahwa sukacita dari Tuhan menjadi kekuatan kita di pagi hari ini. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini saudara.
tercurah bagiku. Hidup bersamamu Tuhan, hidup bersamamu, ikut kehendakmu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Nyanyikan pujian dari awal, nyanyikan pujian dan syukur, pujian dan syukurku ku naikkan bagi-Mu. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersamamu, hidup bersamamu, ikut kehendak-Mu Tuhan, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Kau sukacita kami Tuhan, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Kaulah sukacita kami Tuhan. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah katakan, aku bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama, Kaulah sukacitaku, Kaulah sukacitaku. Mulialah nama-Mu, mulialah, Kaulah sukacitaku, Kaulah sukacitaku, oh Yesusku. Tuhan, silakan duduk saudara. Silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan berbicara pada setiap kita di pagi hari ini. Amin.
kesetiaan-Mu, Kau setia, Kau setia. Tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia dalam hidupku. Bukan pujian dari awal kata hadirat Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, indah di dekat-Mu, nikmati kemurahan-Mu di setiap jejak hidupku. Kau ukir kebaikan-Mu, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia dalam hidupku. Berkali-kali Kau selalu menolong di setiap kesusahanku. Berkali-kali Kau selalu sedia, Kau selalu katakan berkali-kali saja. Kita semua bangkit berdiri. Berkali-kali Kau selalu menolong di setiap kesusahanku. Berkali-kali, berkali-kali Kau selalu setia, Kau selalu tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia. Katakan Kau setia, Kau setia, Kau setia Tuhan. Kau setia, Kau setia dalam hidupku. Serahkan kepada Bagus. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesetiaan-Mu dalam hidup setiap kami. Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dan kami menyembah Allah yang tidak pernah berubah. Kami mau mendasarkan iman kepercayaan kami kepada Engkau yang tidak pernah berubah. Dan berfirmanlah kepada setiap kami pagi hari ini ya Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu Engkau alami
kami alami, Engkau curahkan itu kepada setiap kami masing-masing. Dan demi nama Yesus Kristus kami siap dengarkan firman Tuhan. Amin. Oke. Amin. Oke, good. Iya. Puji Tuhan, terima kasih buat tim worship yang menolong kita untuk kita bisa bersama-sama menyembah Tuhan dan mengekspresikan hati kita kepada Tuhan melalui puji-pujian. Baik, saudara-saudara, puji Tuhan, kemarin acara Christmas Kids berjalan dengan sangat baik dan ya, terima kasih atas nama Gembala saya ucapkan kepada semua pihak yang telah mengambil bagian di dalam acara Christmas Kids, di mana semua telah dipersiapkan sehingga ya kita hanya bisa melihat dari luar saja, dari produknya atau dari hasilnya, tetapi itu merupakan sebuah pergumulan proses dari bagian pelayanan anak dari Ibu Lili bersama dengan tim Raymond dan juga guru-guru yang lain. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudara, kita memasuki bulan Desember di akhir tahun 2025. Puji Tuhan. Haleluya. Coba lihat kiri kanan, kamu nambah berapa kilo tahun ini? Tanyalah. Ya, puji Tuhan ya. Kalau dulu menambah berat badan adalah ekspresi kemakmuran. Jadi saudara kalau ketemu begitu, kenapa anakmu kok kurus gitu ya, kurang vitamin atau apa. Tapi kalau anaknya badannya luar biasa begitu, itu menunjukkan orang tua yang selalu mencukupi anak-anaknya, memberikan lebih. Tetapi saudara-saudara, nampaknya tidak selalu menjadi kabar baik pertambahan berat badan ya saudara-saudara. Nah saudara-saudara, oh sorry, saya ada pointer. Menanti dalam harapan, ya, menanti dalam harapan, ini judul khotbah kita pagi hari ini, menanti dalam harapan. Kita baca terlebih dahulu langsung dari Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai 16. Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai 16. Saya bacakan buat kita semuanya. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Tuhan keadilan kita. Saudara-saudara, kita akan fokus dengan ayat-ayat ini menjelang Natal. Ada tradisi gereja yang dilakukan dan sekarang nampaknya makin dipahami, makin berkembang. Jadi 4 minggu sebelum tanggal 25 Desember itu disebut minggu-minggu Advent ya. Ada tradisi gereja minggu-minggu Advent 4 minggu sebelum tanggal 25 Desember. Jadi sebenarnya harus mulai di bulan November itu ada gereja-gereja yang kemudian tetap menjalankan tradisi itu, di mana ada 4 lilin yang dinyalakan. Ya, 4 lilin yang dinyalakan, dan tiap-tiap lilin itu menyatakan kesiapan menantikan
kedatangan Tuhan pada waktu Natal. Nah, sebenarnya minggu yang pertama dari 4 minggu itu adalah minggu berbicara tentang harapan, saudara-saudara. Harapan, berbicara tentang harapan. Nah, walaupun kita agak telat ya, tapi saya coba mempersiapkan Desember ini di dalam pemikiran Advent, minggu Advent itu. Nah, menanti dalam harapan, saudara-saudara, siapa di antara kita yang suka menunggu? Ya. Siapa yang suka menanti? Menanti itu lebih lama. Kita sudah difasilitasi dengan berbagai macam cara sehingga segala sesuatu menjadi cepat. Bagaimana para wanita? Saya mau tanya, para pria, di zaman sekarang ini menemukan wanita yang jago masak makin sulit atau makin langka atau makin ya saudara? Karena ada online, ada makanan online. Dan kadang-kadang nggak pede sehingga lebih baik order makanan. Dan bukan itu saja, ternyata kosnya itu lebih murah ketika order online. Jadi saudara, segala sesuatu menjadi makin cepat sehingga kecepatan adalah budaya di zaman ini. Segala sesuatu harus cepat. Makan, kalau bisa saudara-saudara, menikah, cepat punya anak, cepat punya rumah, cepat apa lagi? Banyak hal yang kemudian saudara-saudara, kecepatan menjadi sebuah simbol dari keberhasilan. Kecepatan menjadi simbol, cepat berhasil, cepat sukses. Kalau saudara buka usaha, cepat buka cabang, saudara. Kecepatan menjadi ukuran dari kesuksesan, sehingga menunggu menjadi sebuah kegiatan aktivitas yang makin dijauhi orang. Dan di dalam alam bawah sadar, menunggu nampaknya menjadi bagian yang dihindari. Sehingga kita tidak akan tahan menunggu. Tetapi faktanya saudara-saudara, berapa banyak di antara kita yang tidak bisa melepaskan diri atau tidak bisa menghindar dari menunggu. Mungkin juga ada di antara kita yang sedang menunggu jawaban doa. Menunggu keadaan berubah, menunggu pemulihan keluarga, menunggu kesembuhan, menunggu pintu pekerjaan terbuka, menunggu mujizat terjadi. Walaupun kita tidak suka menunggu, nampaknya menunggu tidak pernah benar-benar bisa hilang di dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara, bayangkan kalau tidak ada kata menunggu, bagaimana dengan lampu merah, saudara-saudara? Semua terjadi tabrakan. Kalau tidak ada orang yang bersedia menunggu, maka lampu merah itu tidak akan muncul. Menunggu driver online, menunggu makanan, menunggu email, menunggu medical check up, menunggu dan menunggu. Banyak hal yang ternyata perlu menunggu, saudara-saudara. Dan kita melihat bahwa nampaknya dunia dikembangkan dengan segala sesuatu instan. Tetapi ada sisi yang lain, lebih menekankan proses. Ritme dunia lebih cepat, tetapi ritme Tuhan nampaknya lebih lambat. Saudara-saudara, berapa banyak di antara kita pernah menunggu dan menyadari ketika kita ternyata menunggu, itu kita sedang dipersiapkan. Ketika saudara dan saya menunggu, sedang dipersiapkan. Saya ingat ketika saya menunggu
kesempatan ya, menunggu kesempatan untuk pada waktu pulang dari Filipina selama hampir 3 tahun, 2 tahun 8 bulan studi, dan ketika pulang lalu saudara-saudara, saya dan Ibu Lili dan Axel Kevin masih kecil. Pada waktu itu kami dalam posisi tidak jelas. Kami harusnya langsung ke Ambon dan saya dipersiapkan untuk menjadi pemimpin sebuah sekolah di Ambon. Tetapi situasi kondisi Ambon pada waktu itu belum aman. Sehingga kemudian kami harus transit dulu di Malang, tinggal di Sati. Dan ketika posisi saya bukan dosen tetap, belum jelas, saya diminta mengajar hanya 1 mata kuliah. Dan Ibu Lili juga walaupun dia sudah selesai S2, tapi karena status kami masih ngambang, tidak jelas, maka itu adalah satu posisi yang tidak enak. Saya tidak mengajar full, hanya 1 mata kuliah, Ibu Lili tidak mengajar, dan dalam kondisi menunggu secara ekonomi, dalam situasi ini tidak mudah. Ibu Lili mulai membuat cake, ya, membuat kue coklat, lalu dititipkan di kantin sekolah. Untung hanya Rp1.000 per cake, karena anak-anak perlu minum susu, harus beli susu dan lain sebagainya. Dan ketika itu berjalan dalam masa penantian dalam kondisi yang tidak jelas, saya ini apakah akan ke Ambon, tapi Ambon belum aman, apakah saya menjadi dosen pada waktu itu. Kalau dosen tetap, maka saudara-saudara ada income yang lebih. Dan dalam kondisi seperti itu saya bergumul, saudara-saudara, saya bergumul. Saya berdoa, Tuhan kenapa Engkau biarkan dalam kondisi menunggu, kami menunggu. Dan dalam kondisi seperti itu, saudara-saudara, saya merasa tidak ada pelayanan yang jelas. Ibadah memang tidak ada tanggung. Kalau saudara-saudara sebelumnya saya begitu padat, kuliah, kerjakan tugas, sehari mungkin hanya tidur 3 jam, tiba-tiba plek pulang ke Indonesia seperti hanya ngajar 1 mata kuliah. Itu seperti kondisi yang tidak enak. Dalam masa menunggu seperti itu, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan kondisi ini terjadi? Dan ketika saya bergumul, Tuhan tunjukkan apa yang harus saya lakukan. Saya ingat saudara-saudara, tiba-tiba ada rekan dosen yang baru saja datang dari Singapura, dia membawa oleh-oleh dari teman saya yang berada di Singapura, 2 kaos tulisan Singapura dan coklat. Dan waktu saya buka itu, saya terima, saya merasa Tuhan, ada teman saya yang jauh di sana di Singapura masih ingat kami. Saya yakin Tuhan tidak melupakan kami. Walaupun kadang-kadang saya merasa, Tuhan kenapa kau biarkan, kenapa Tuhan lupa, saya akan sekolah, saya siap melayani, kenapa Tuhan ada dalam posisi seperti ini. Saudara-saudara, kadang-kadang saudara dan saya harus menunggu, menantikan sesuatu. Bukan soal saudara tidak siap mengerjakan sesuatu atau saudara secara rohani tidak siap. Bukan soal saudara dan saya tidak punya tujuan, tidak punya skill, tidak punya keterampilan. Tetapi faktanya saudara dan saya harus menunggu. Dan ketika Tuhan membuat kita menunggu, itu bukan hukuman, saudara-saudara. Itu adalah pendidikan. Itu adalah persiapan. Itu adalah pembentukan, itu adalah proses penyembuhan. Apa yang disembuhkan, saudara-saudara? Kadang-kadang, saudara-saudara, kesembuhan bukan hanya soal kita menderita, tetapi ada sakit yang kadang kita tidak rasakan. Apa itu, saudara-saudara? Kesombongan, saudara-saudara. Kesombongan adalah penyakit yang kita tidak rasakan. Yang penyakit yang kita tidak sadari, saudara-saudara. Dan saya ingat ketika dalam kondisi seperti itu, saya menemukan pelajaran-pelajaran indah dari menunggu. Nah, saudara-saudara, Yeremia pasal 33 yang tadi kita baca, itu ditulis oleh Yeremia ketika Yeremia berada di penjara, saudara-saudara. Dia di penjara.
Dalam kondisi dia di penjara, dia menuliskan ini. Dan kemudian pada waktu itu Yerusalem sedang dikepung oleh satu kerajaan besar, kerajaan Babilonia. Kerajaan Babilonia itu berasal dari, kalau saudara mau petanya Israel ya saudara, petanya Israel itu Yerusalem itu di bagian bawah, bagian selatan. Sementara Babilonia itu di ujung utara, naik lagi jauh. Nah, yang sekarang Irak itu saudara, jauh. Tapi mereka bisa mengirimkan pasukan mengepung Yerusalem. Jadi Yeremia sedang berada di penjara. Pusat ibu kota Israel yaitu Yerusalem sedang dikepung, sebenarnya Yehuda. Pada waktu itu menjadi kerajaan Yehuda. Dan bukan itu saja, hasil pengepungan itu kehancuran di mana-mana, sehingga saudara bisa lihat Yeremia sebagai seorang hamba Tuhan, yang seorang nabi tetapi dirinya terkurung. Yerusalem sebagai pusat barometer, ukuran kedamaian, ukuran keamanan, tetapi justru dikepung. Dan bukan itu saja, sekitar Yerusalem mengalami kehancuran. Maka tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Dalam kondisi tidak ada harapan, Yeremia menuliskan firman Tuhan yang dia dengar di dalam Yeremia pasal 33. Saat itulah Tuhan berbicara. Sesungguhnya waktunya akan datang. Saudara-saudara, bagi kita yang merayakan Natal nanti ini, kita melihat hanya bayi Yesus yang datang melalui Maria, melalui Yusuf. Kita seperti fokus kepada nativity atau kisah tentang Yesus. Oh haleluya. Tapi saudara tahukah bahwa pengharapan Natal ini, Yeremia 33 itu ditulis berapa tahun sebelum kelahiran Yesus? 582 tahun, saudara. 582 tahun, di mana ketika bangsa Israel terpuruk, mereka berharap Mesias akan membebaskan mereka. Mereka berharap segera turun Raja Israel yang akan menolong mereka, tetapi ternyata tidak segera datang. Tidak segera datang. Saudara-saudara, dalam kondisi tidak ada harapan seperti itu, firman Tuhan disampaikan melalui Yeremia. Ini seolah Tuhan berkata, ini bukan akhir. Aku masih bekerja. Berapa banyak kita merasa akhirnya, ya udahlah, doa saya sudah rutinitas, reguler, udah autopilot. Karena apa yang saya doakan tidak kunjung terjawab. Sehingga kita berdoa tetapi tidak lagi ada rasa di dalam doa kita. Ya. Mungkin juga seperti kita ketika kita memanggil pasangan kita, yang. Kalau dulu yang ada getaran gitu ya. Yang, senyum ya saudara. Tapi lama-lama yang, apa yang terjadi? Yang, matamu ini gimana toh yang? Yangnya tidak ada rasa lagi saudara. Saudara, berapa banyak karena sesuatu itu menjadi biasa. Menunggu juga bisa menjadi biasa, sehingga sekalipun di dalam doa-doa kita seolah-olah menyampaikan pengharapan, tetapi karena sudah biasa, sebenarnya kita tidak lagi terlalu berharap. Atau bahkan sebaliknya saudara, kita justru takut berharap. Karena apa? Karena kalau kita berharap tidak terjawab, maka kita kecewa. Lebih baik kita menghindari kekecewaan dengan tanpa harapan. Betul ya saudara-saudara? Coba saudara-saudara, kalau saudara mau pergi ke restoran, supaya tidak terlalu kecewa, jangan berharap. Masuk saja. Saudara tidak terlalu berharap bagaimana, saudara kita tidak terlalu kecewa. Makanya ada orang-orang kalau diajak makan, ayo mau makan apa? Ya terserah. Nah itu, ada tipe-tipe orang terserah saudara-saudara ya. Terserah pokoknya, susah memilih saudara-saudara. Ya itu mungkin persoalan lain lagi saudara-saudara. Saya bilang di sini nggak ada menu makanan terserah.
Saya belajar kalau diajak orang saya tanya, apa kepada waitersnya, apa yang direkomendasikan, apa yang paling enak di sini. Walaupun kadang-kadang apa jawaban waiters tidak selalu bisa akurat ya saudara-saudara. Karena belum tentu dia pernah makan juga di situ saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, kadang-kadang dalam masa penantian kita sudah kehilangan perspektif yang benar. Karena kita sudah seolah-olah bisa menerima situasi itu, menerima kondisi itu, sehingga kemudian kita tidak lagi mau kecewa, dan itu sebabnya kita tidak mau berharap. Tetapi mari kita lihat bersama-sama ayat-ayat ini. Di dalam ayat 14 dikatakan sesungguhnya waktunya akan datang. Sesungguhnya waktunya akan datang. Dalam keadaan terpuruk, Israel terpuruk, Yeremia ada di dalam penjara, firman Tuhan datang. Sesungguhnya waktunya akan datang. Kata akan, saudara-saudara, adalah bentuk future. Tapi di dalam bahasa Ibrani ada ekspresi akan, kalau mungkin mirip dengan bahasa Inggris. Kalau saudara yang belajar bahasa Inggris, I will eat dengan I'm going to eat. Itu lebih pasti mana, saudara-saudara? I will eat sama I'm going to eat. I'm going to eat. Lebih pasti. Nah, memang biasanya I'm going to itu jaraknya dekat, ya. Jaraknya dekat. Jadi sudah dekat sekali mau makan begitu. Tetapi bicara kepastian I'm going to eat itu lebih pasti, saudara-saudara. Nah, kata future yang di sini itu berbicara hampir seperti itu. Bahwa Tuhan pasti akan datang. Tuhan pasti akan menggenapi. Tuhan tidak bekerja sesuai dengan kalender kita, tetapi sesuai dengan rencananya, saudara-saudara. Di dalam ayat 14 ini, sekalipun situasi keadaan pada waktu itu tidak memungkinkan untuk bisa melihat bagaimana Tuhan bisa bekerja dalam kondisi seperti ini. Bagaimana diagnosa dokter seperti ini, bagaimana Tuhan bisa bekerja. Kadang-kadang saya juga sulit untuk menarik harapan di tengah-tengah diagnosa, di tengah-tengah analisa bahwa situasi keadaan tidak memungkinkan, saudara-saudara. Tidak memungkinkan. Dan kita kemudian mencoba lebih memilih iman kita untuk tetap bertahan saja. Tapi saudara-saudara, Yeremia menuliskannya bukan sedang duduk di kafe, bukan sedang duduk di villa, di mana ada mood yang baik untuk memberikan encouragement, untuk memberikan kekuatan, penguatkan. Yeremia juga sedang sama ada di penjara yang tidak tahu apakah dia bisa keluar atau tidak. Jadi kita melihat di sini, saudara-saudara, bahwa Yeremia sedang mengajak orang-orang untuk memfokuskan kepada Tuhan yang bekerja sesuai dengan rencananya. Kadang-kadang kita punya kalender sendiri. Kita punya rencana. Dan karena kita punya rencana, maka seringkali kita melihat bahwa kita bisa tertekan. Tertekan secara mental. Karena kita punya batas waktu. Bahkan kadang-kadang kita lelah secara rohani. Karena kita tidak bisa melihat ada kemungkinan-kemungkinan jawaban. Merasa gelap. Dan saudara-saudara, dalam kondisi seperti itu, firman Tuhan datang. Di tengah-tengah chaos, kekacauan, firman Tuhan datang. Ada satu prinsip yang pertama dari Yeremia 14 ini, bahwa penantian iman adalah menunggu waktu Tuhan. Kalau saudara sodorkan kalender kita, saudara akan pasti
lambat laun kecewa. Karena kalender kita itu dasarnya adalah perhitungan kita. Kadang-kadang ego kita juga, saudara. Ego kita yang ingin mengatakan, saya ingin cepat selesai, saya ingin cepat sukses. Aku lelah menunggu, aku capek menunggu. Aku tidak kuat lagi, aku letih. Dan saudara, di tengah situasi itu Tuhan berfirman, aku akan datang. Penantian bukan bukti Tuhan diam, tetapi Tuhan sedang menyelaraskan hati kita dengan rencananya, saudara. Tuhan sedang melatih. Saudara, berapa waktu yang lalu ini, hari Kamis, saya mengajak, sudah janjian untuk benchmarking atau studi banding ke Universitas Brawijaya. Karena kami akan membuka sebuah program studi baru. Nah, saudara, ketika ngobrol, lalu ini universitas besar ya, saudara, universitas besar. Lalu mereka menceritakan bahwa mereka kerjasama dengan Malaysia, kerjasama dengan Turki dan lain sebagainya. Waktu saya mendengar, saya tanya, kenapa Pak dekan ini mau kerjasama dengan, oh ya Pak, sekarang ini semua perguruan tinggi ingin menaikkan ratingnya dengan internasionalisasi. Waktu saya mendengar itu, Tuhan, kami kecil, kami dibandingkan itu semua sangat tidak sebanding. Tetapi kemudian dalam hati kecil saya mengatakan, Tuhan, kalau kami sudah punya kerjasama dengan sebuah institusi di Filipina, bagaimana Tuhan bisa, saya ingin kerjasama dengan institusi ini di Singapura. Dan saudara, ketika saya pulang, lalu saya menerima WA. Kalau saudara tahu ada satu gereja yang 1,5 tahun lalu dibuka di Spasiu, namanya Trinity Church. Itu sama-sama juga dari Assemblies of God, tetapi dari Singapura. Dan gembalanya WA saya dan mengatakan, Pastor, can we meet tomorrow? Oke. Saya bilang, oke. Akhirnya karena pemimpinnya dari Singapura datang, sehingga kami kemarin siang makan siang di Pakuan Mall, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, seneng ya kalau Tuhan, kita baru batin aja Tuhan langsung dengar. Itu senang sekali ya, saudara. Baru batin aja. Saya bergurau dengan Ibu Lili. Aduh, rasanya Daud itu ya. Daud waktu bersama dengan Triwira, lalu dia sudah meninggalkan tempatnya dan dia jauh dari kampung halamannya di Bethlehem. Dan saudara, kalau pada waktu itu sumur itu bukan ditemukan di mana-mana. Ada satu sumur biasanya dalam satu kampung, dan si Daud ini dia membatin, aduh, panas-panas gini ya, kalau bisa minum air sumur Bethlehem. Wih, dia bergumam, andai kata bisa minum air Bethlehem ini, aduh, senengnya. Saya ingat masa bahagianya. Triwiranya mendengar hanya gumaman Daud saja, langsung mereka diam-diam, padahal Bethlehem sedang dikuasai oleh pasukan Filistin, orang Filistin. Mereka diam-diam menerobos wilayah musuh hanya untuk mengambil air sumur dari Bethlehem. Dan begitu diserahkan kepada Daud, Daud merasa begitu penting. Saudara, kalau saudara bergumam saja, batin kepada Tuhan, Tuhan, kok saya ingin makan ayam kremes, tiba-tiba di Natal ini saudara dikirimi ayam kremes, saudara merasa penting ya, saudara, rasa wow, Tuhan itu waduh, kok baiknya Tuhan. Tapi berapa banyak peristiwa itu terjadi dalam hidup kita. Kemarin saya seperti, kayak mau nyanyi, I believe I can fly, gitu ya saudara. Karena saudara ini leader mission departemen, dan bukan itu saja, langsung dia dengan cepat menghubungkan saya dengan perguruan tinggi yang ada di Singapura, sehingga kemudian saya ada koneksi dan saya merasa, Tuhan, how good you are, betapa luar biasa. Tetapi faktanya saudara, itu tidak sering terjadi. Ada masa-masa di mana saudara dan saya harus menunggu. Saya pikir dalam hati saya, ini kan sudah rencana Tuhan. Tetapi ada hal yang lain, mungkin hati saya belum selaras.
dengan rencana Tuhan sehingga saya harus menunggu. Di dalam ayat balbas dikatakan, aku akan menepati janji yang telah kukatakan. I'm going to keep my promise, to fulfill my promise. Jadi sekalipun itu 500 membutuhkan 582 tahun, tetapi bagi Allah, karena konsep Allah adalah kekekalan, saudara-saudara, Dia menepati janjinya. Dia bukan mengatakan aku mungkin menepati janji, tetapi aku akan menepati janji. Aku pasti menepati janji. Bukan mungkin, bukan kalau aku sedang mood, tetapi aku akan. Saudara-saudara, saya mengambil gambar ini, saudara-saudara, ya, seorang yang berjanji begitu ya, orang tua dengan anaknya berjanji. Kalau saudara menjadi orang tua dan punya anak, satu kali saudara tidak bisa memenuhi janji kepada anak saudara-saudara, lalu anak itu menagih janjinya. Dan saudara tahu, anak itu bukan anak yang egois, tapi anak yang nurut. Dan ketika dia nagih janji, sebagai orang tua kita merasa sedih. Kenapa, saudara? Karena saudara tahu anak saudara sudah in line. Anak saudara sudah selaras dengan hati kita. Tapi kalau kita lupa, aduh sedihnya ya. Aduh sedihnya. Saudara-saudara, kalau saudara punya anak-anak yang waduh baik, pengertian, aduh saudara-saudara. Saudara pergi kemana pasti ingat anak itu ya, ingat. Saya yakin juga saudara-saudara, ketika hati kita selaras dengan Tuhan, maka janji Tuhan itu digenapi oleh karena Dia melihat hati kita. Prinsip yang kedua yang saya lihat adalah penantian dalam harapan itu bertumpu pada karakter Allah, bukan keadaan kita. Dikatakan, aku. Tuhanlah yang menjadi fokus dari penggenapan janji itu. Saudara-saudara, di dalam bahasa Ibrani ada dua kata untuk harapan. Yang pertama yahal. Yahal itu adalah menanti. Penekanannya adalah proses menunggu. Tapi ada kata kedua yaitu kafal. Kafal itu berasal dari kata kaf. Kaf itu tali. Ketika seseorang berharap, dia ada di dalam ketegangan, saudara-saudara. Tegang karena adanya harapan, adanya target dengan apakah itu bisa digenapi. Tapi saudara-saudara, kalau ketegangan harapan kita itu terletak kepada situasi keadaan, maka siap-siaplah saudara untuk kecewa. Ya. Prinsip ini mengajarkan kepada kita bahwa harapan di dalam Alkitab itu diletakkan kepada karakter Allah. Karakter Allah yang setia, tidak berubah, setia pada apa yang Dia firmankan. Coba saudara-saudara, karena saya generasi kedua dari orang percaya, dari ayah saya. Kalau saudara adalah generasi kedua, generasi ketiga, coba cek baik-baik. Apakah Allah pernah berubah? Saya generasi kedua, nama saya Agustinus Dermawan. Kenapa diberi nama Dermawan? Karena waktu saya lahir, ayah saya sedang merintis sebuah gereja di desa. Gereja itu sederhana, gereja hanya disekat, dan satu kamar di situ. Ayah saya dan ibu saya baru menikah, pengantin baru, dan langsung melayani membuka gereja di desa itu. Dan di kamar itu ada tempat tidur, ada meja makan, dan pastori tidak pernah dikunci. Kenapa? Ya nggak ada yang perlu diambil. Nggak ada nggak ada mas-masan, perhiasan, semua sangat sederhana.
Ya, ini pernikahan hamba Tuhan zaman dulu ya, saudara. Mulai dengan iman. Kalau Raymond sudah lain, mulai dengan tabungan. Kalau dulu saudara, mulai dengan iman. Zaman waktu itu masih orang-orang Pentakosta itu orang masih sangat memegang. Lipstick aja nggak boleh saudara zaman itu. Rambut dikeriting aja nggak boleh saudara. Jadi itu kalau ada guruan tahun ketika terjadi pergerakan Pentakosta di Amerika, kalau ada mobil lewat dan ada orang di pinggir jalan, penampilannya sederhana, itu langsung orang mengatakan itu orang Pentakosta. Karena nggak lipstikan ya saudara. Nah, SAIP lain ya saudara. Tapi saudara, kembali, saya ingat bahwa saya sebagai generasi kedua, ketika saya mendengar kelahiran saya, cerita kelahiran saya, dan kemudian kenapa saya diberi nama dermawan, oleh karena ketika saya lahir saudara, tiap kali kemudian orang tua saya kunjungan pulang-pulang itu, tetangga yang bukan jemaat, Tuhan pakai tetangga yang belum menjadi jemaat, tetapi mereka digerakkan Tuhan membawa makanan, nasi, sayur, lauk pauk, taruh di meja karena pastori tidak pernah dikunci saudara. Sehingga kemudian ketika saya lahir, bagaimana Tuhan mencukupi atau memelihara keluarga kami, maka saya diberi nama dermawan. Itu asalnya saudara. Dan saya pikir nama itu ketika diceritakan kepada saya oke. Tapi kalau saya ingat bagaimana perjalanan hidup pelayanan kami. Saya menikah dulu dengan Ibu Lili, saudara-saudara. Ya memang saya nabung, saudara-saudara. Sejak saya sudah tahu bahwa panggilan saya bukan membujang, saudara-saudara. Itu saya tidak punya karunia membujang. Jadi waktu di sekolah Alkitab saya sudah nabung. Uang saku 10.000 per sepuluhan 1.000. Tinggal 9.000, ambil lagi tabungan 1.000, 8.000, beli sabun dan kertas. Hanya itu aja. Itu saya tabung sampai satu kali saya ingat, saya beli sebelum pada akhirnya propose Ibu Lili, saya bisa beli cincin. Ini cincin ini hasil tabungan waktu mahasiswa di ini saudara-saudara ya. Wow, saya rasanya kayak waktu itu sudah dewasa, kayaknya punya tabungan itu sudah dewasa, saudara. Tapi saya ada pergumulan berikutnya. Apakah keluarga Ibu Lili mau menerima saya? Tapi saya melihat Tuhan yang sama, yang menolong orang tua saya, juga menolong kami. Saudara, Tuhan tidak berubah, saudara. Di dalam Alkitab Tuhan yang sama telah ditunjukkan 582 tahun lamanya janji Mesias itu mungkin orang bahkan lupa. Tetapi pada akhirnya Tuhan menggenapi janjinya. Kalau saudara sedang menanti, jangan letakkan penantianmu kepada situasi dan keadaan, apalagi kata orang, saudara. Letakkan penantianmu hanya kepada Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak berubah, Tuhan yang punya rencana. Dia bekerja, konsep Tuhan adalah kekekalan. Ayat 15, aku akan menumbuhkan tunas keadilan. Tunas adalah gambaran dari Mesias Kristus itu, saudara. Kalau saudara mendengar atau kita membaca kelahiran Kristus itu seperti tunas, saudara. Dia bukan tiba-tiba muncul pohon beringin yang gede, lahir di istana Herodes. Dia muncul secara diam-diam senyap, datang kepada wanita yang sederhana, yaitu Maria. Dan saudara lihat kesenyapan peristiwa kelahiran Yesus ketika pada akhirnya Tuhan mengutus malaikatnya bicara kepada Yusuf. Yusuf yang bertunangan dengan Maria, waktu itu Yusuf hatinya baik. Tetapi kemudian ketika dia hatinya baik sehingga ketika dia mendengar bahwa tunangannya akan mengandung, dikatakan oleh firman Tuhan dia mau menceraikan dengan diam-diam. Dia tidak ingin merusak nama Maria. Tetapi pada saat yang sama dia tidak bisa menerima fakta, kenyataan bahwa saya belum sentuh dia.
Kenapa dia hamil lalu saya yang nanggung? Lalu dikatakan dia diam-diam punya rencana untuk menceraikan. Tapi firman Tuhan mengatakan malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan berkata, Yusuf, kamu harus tetap setia dengan Maria. Saudara-saudara, cara Tuhan bekerja itu seperti tunas. Pelan-pelan, tapi pasti tumbuh. Bagi saudara yang sedang menanti, perhatikan. Jangan kau lihat pohon-pohon yang besar, yang gede, yang membuat kita wow. Tapi perhatikan tunas-tunas yang Tuhan sedang tumbuhkan di dalam hati kita. Akhirnya Yusuf ada tunas cinta karena memilih untuk tetap mencintai Maria. Dan ketika dibawa sekali lagi tunas itu, Yesus adalah ekspresi demonstrasi tunas dari Allah sendiri. Tunas Daud, karena ketika dia lahir di kandang, tidak ada di dalam sambutan yang gemerlap, saudara. Dia begitu sederhana, bahkan sampai umur 33 tahun, umur 30 tahun dia tetap dikenal sebagai anak tukang kayu. Barulah setelah 30 tahun kemudian ketika dia mulai pelayanannya yang pertama, tunas itu mulai muncul daun dan lebat. Tetapi hanya 3,5 tahun Yesus kemudian mati. Saudara lihat itu. Pelayanan Yesus bukan 33 tahun. Pelayanan Yesus hanya 3,5 tahun. Betapa Tuhan menunjukkan kepada kita, Kristus menunjukkan kepada kita, saudara-saudara, bahwa masa kesuksesan yang long, yang panjang, yang selalu dikenal itu bukan ukuran. Tetapi ketaatan itulah ukuran, saudara-saudara. Tunas yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah tunas di dalam rencana Tuhan. Tunas adalah gambaran sesuatu yang tumbuh perlahan dan tidak segera terlihat. Coba saudara renungkan. Tuhan, saya sudah menanti ini Tuhan. Tunas-tunas apa yang Tuhan sedang tumbuhkan? Saya juga pikir ya saudara-saudara. Wow, iya Tuhan. Saya sedang menantikan sesuatu. Ada hal-hal yang saya rasa saya bisa kerjakan, saya kontrol dan semua saya doakan dan itu jadi. Tapi ada hal-hal yang kayaknya lama. Tuhan, tunas apa? Saudara-saudara, ini prinsip yang ketiga. Dalam penantian Allah sedang menumbuhkan sesuatu yang belum kita lihat. Ingatlah harapan di dalam Tuhan setiap kali melihat tunas. Saudara, setiap kali melihat tunas pohon, ingat harapan di dalam Tuhan. Dan terakhir saudara-saudara, Tuhan adalah keadilan kita. Ini menarik. Kalau Tuhan yang adalah keadilan kita, maka Tuhan adalah pribadi yang sangat adil, yang bisa memberikan kita reward yang paling adil. Kadang-kadang saudara-saudara kita pelayanan berjerih lelah, tapi tidak ada orang yang memuji kita mungkin. Tidak ada yang tepuk pundak kita dan mengatakan, good job. Tidak ada. Dan bisa jadi kita kemudian males. Saya sudah lakukan ini, gak ada orang perhatikan. Saudara-saudara, Tuhan adalah keadilan kita. Amin. Tuhan adalah keadilan kita. Tuhan memperhatikan kita. Dan Dia akan bertindak dengan adil. Bahkan ketika saudara-saudara mungkin melakukan firman Tuhan, mengampuni seseorang, merasa dia yang salah. Tapi persoalannya kadang-kadang saudara, orang itu begitu keras kepala. Dan kadang-kadang
Satu kali saya meminta maaf secara umum di grup besar, ya, karena ada seseorang yang emosi begitu, saudara, emosi luar biasa. Dan kemudian saudara, saya merasa sebagai pemimpin, kalau saya tidak mengambil bagian ini, maka grup itu akan tetap suasananya tidak enak. Tidak ada orang posting atau sampaikan sampai itu reda. Dan saudara-saudara, saya lihat, saya perlu sampaikan bahwa ini kelalaian, saya sampaikan permintaan maaf. Dan kemudian saya juga WA secara pribadi kepada orang itu. Kadang-kadang saudara-saudara, orang melihat Pak Agus, itu bukan urusan Pak Agus sebenarnya, Pak Agus pemimpin. Tapi saya bilang, sebagai pemimpin saya bertanggung jawab kenapa ini bisa terlewat. Dan ketika saya WA, saya ngerti, orang itu mengatakan, saya mengerti ini sebenarnya bukan urusan Bapak. Tapi saya bilang, harus ada orang yang mendahului untuk meminta maaf. Saudara-saudara, kenapa? Saya percaya Tuhan itu adil. Keadilan Tuhan melampaui keadilan manusia. Kadang-kadang saudara, kita punya status, dan kadang-kadang status kita itu menuntut keadilan lebih untuk kita. Kita menuntut diperlakukan lebih. Saudara-saudara, itu sebabnya kenapa kalau kita makin diangkat, makin berhasil, tantangan utama adalah kerendahan hati. Kenapa? Karena kita lupa bahwa Tuhan adalah keadilan kita. Saya kan pemimpin, saya kan lebih tua. Kita menuntut keadilan, makin kita diangkat, keadilan kita itu seolah makin tuntutannya makin tinggi. Saudara, ingat, Tuhan adalah keadilan kita. Tetap percaya bahwa Tuhanlah yang bisa mengapresiasi saudara-saudara dengan tepat. Mari kita datang kepada Tuhan. Ini saudara-saudara, ada lagu tapi masih copyright ya. Saya dengarkan lagu ini bagus sekali ya. Langit diam, awan bisu, hari berlalu, tetap aku tunggu. Di batas doa aku berlutut. Kalau saudara ada waktu, lagunya dari Menanti Jawabanmu dari Clairo Dia. Itu saudara kalau sedang menanti, dengarkan lagu itu ya. Menolong saudara-saudara untuk tetap diam dan percaya dan berharap. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya minta tolong untuk pemain musik maju ke depan. Penantian orang Kristen bukan didasarkan kepada optimisme. Walaupun optimis itu perlu. Bedanya harapan di dalam Tuhan dengan optimisme. Optimisme itu seringkali didasarkan pada diagnosa kita dengan sebuah keadaan. Sehingga saudara masih bisa melihat satu titik harapan. Sehingga saudara optimis. Saudara bisa mengatakan, kamu masih muda, pasti bisa. Nah, itu optimis saudara. Kenapa ya? Karena masih muda. Masih muda kan ya, dan masih muda. Karena kita melihat sebuah titik. Tapi harapan di dalam Tuhan itu bukan optimisme, saudara-saudara. Harapan di dalam Tuhan itu berhubungan dengan kita mempercayai Tuhan yang pertama, dan yang kedua, Tuhan sedang menyelaraskan hati kita dengan rencananya. Bagi Tuhan jauh lebih penting keserupaan dengan Kristus di dalam diri kita dibandingkan kita menjauhi keserupaan dengan Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan, kita nyanyikan pujian ini, harapanku. Tetapi saudara-saudara, kata-kata pujian ini, harapanku, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Harapanku, ketika kita menyanyikan pujian ini, mari kita fokus kepada Kristus yang mati di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Itu
itulah Injil. Itulah berita kabar baik. Kalau Roma pasal 8 mengatakan, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Pedangkah, penderitaankah? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu sedang bicara apa? Itu sedang berbicara tentang harapan. Kalau Dia telah mati bagi saudara dan saya, maka Dia adalah pribadi yang layak untuk menjadi dasar dari harapan setiap kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Harapanku. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama.
Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku memandang. Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Tetapi sebelum masuk dalam perjamuan kudus, kalau menanti hanya lampu merah saja, semua orang mungkin bisa. Kalau menanti antrian panjang, saya pikir kita juga bisa. Tapi ada di antara saudara dan saya yang menanti sesuatu yang kau tidak punya antrian, kau tidak punya perhitungan. Kalau lampu merah itu ada sekian detik, sehingga kita bisa rasa oke, saya bisa begini, bisa begitu. Kalau antrian di counter, misalnya bank atau bandara, kita bisa perhitungkan kira-kira berapa lama. Tapi ada berapa banyak di antara kita yang tidak bisa memperhitungkan berapa lama penantian kita. Bahkan saudara-saudara mungkin sudah menanti dan pada akhirnya punya harapan. Tapi harapan itu seperti harapan yang kosong. Karena kita menaruh harapan kepada situasi dan keadaan. Signal-signal, tanda-tanda keadaan. Saat ini saya menantang saudara untuk menaruh harapan saudara kepada Tuhan di dalam masa penantian saudara-saudara. Saudara jangan bandingkan dengan orang lain. Karena ketika engkau membandingkan, maka engkau seolah membandingkan hati yang Tuhan sedang proses dengan hati orang itu. Mungkin orang itu sedang diproses Tuhan bukan di bidang itu, tapi kita sedang diproses Tuhan di bidang yang lain. Datang kepada Tuhan, minta Tuhan kuatkan. Dalam pemazmur dikatakan, kuatkanlah hatiku dan buatlah aku teguh sebab aku menanti-nantikanmu. Jadi proses penantian harus diketahui bahwa kadang kita perlu dikuatkan karena kita lemah, karena kita letih, karena kita lelah. Minta Tuhan kuatkan. Dan melalui perjamuan kudus ini kita diingatkan bahwa darahnya telah tercurah buat saudara dan saya. Dia tidak tanggung-tanggung dalam rencananya untuk saya dan saudara. Saya mengundang Stefan dan Oli bisa maju ke depan untuk membantu melayani perjamuan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Ada hal-hal yang saudara sedang nanti-nantikan di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Saudara, saya menantikan Tuhan melalui jemaat ini, melalui gereja ini, jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Saya menanti-nantikan itu. Saya menanti-nantikan itu. Saya bersyukur ketika kemarin berdoa, Tuhan, nanti ada sekolah minggu. Ibu Lili sudah mengatakan tiap sore hujan. Kemarin juga hujan deras. Saya ambil waktu naik ke lantai 2, saya berdoa, berkumpul, Tuhan, jangan sampai nanti sore hujan, Tuhan. Sudah-sudah, saya tidak menganggap bahwa itu karena doa saya, tetapi Tuhan mengajar saya untuk mengandalkan Dia. Kita semua mengandalkan Dia. Dan ketika tidak terjadi hujan, hanya hujan sebentar saja, Tuhan, Engkau masih ada di gerejamu ini, Tuhan. Tuhan, Engkau masih ada di gerejamu. Tuhan masih ada di SAM. Tuhan masih ada di keluarga demi keluarga. Tuhan masih ada di jemaat SAM. Aku percaya, Tuhan, bahwa Tuhan akan pakai setiap jemaat. Tuhan, aku percaya. Aku sedang menanti-nantikan Engkau, Tuhan. Mungkin juga ada di antara sedang menanti-nantikan. Mari melalui perjamuan kudus kita menyerahkan, kita mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu, Tuhan. Engkau mengerti hati kami. Engkau membuka, mengetahui hati kami, Tuhan. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami nanti-nantikan di hadapan-Mu, Tuhan. Apa yang kami tunggu sekian waktu, Tuhan.
Tuhan, saat ini biarlah firman-Mu digenapi di dalam setiap kami. Tuhan, apabila ada hati kami yang belum selaras dengan rencana-Mu, mari ya Tuhan, Engkau selaraskan, Engkau sesuaikan Tuhan. Tuhan, kami tahu ada tunas yang Engkau sedang kerjakan, yang mungkin saat ini kami bahkan belum bisa melihat tunas itu. Tetapi ajar kami untuk tetap setia, untuk tetap taat Tuhan, mengerjakan bagian kami. Demikian juga kami mau mempersiapkan hati kami untuk perjamuan kudus ini Tuhan. Engkau tilik hati kami, Engkau selidiki hati kami, dan siapkan hati kami. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Apabila kami kurang berkenan kepadamu Tuhan, kiranya melalui perjamuan kudus Engkau menguduskan, menyucikan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami siap dengan perjamuan kudus. Saya minta tolong dibagikan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, angkatlah roti di tangan saudara-saudara. Maka Tuhan Yesus mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, ingatlah aku. Mari kita makan bersama-sama. Maka Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang baru, darah yang menjamin setiap dosa dan kesalahan telah ditebus oleh darah yang mahal. Dan setiap kali engkau datang meminta pengampunan, pengampunan dicurahkan bukan untuk kita berbuat dosa lagi, tapi pengampunan dicurahkan untuk kita semakin serupa dengan Dia, semakin menyadari betapa kemurahannya sangat besar, kebaikannya luar biasa, sehingga dengan demikian kita semakin diubahkan. Dan biarlah melalui darah Yesus yang tercurah, saudara dan saya diingatkan ada kasih yang kekal yang telah diputuskan untuk mengasihi saudara dan saya sampai Tuhan datang kali yang kedua. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat unsur-unsur perjamuan yang mengingatkan kepada kami kasih-Mu yang luar biasa. Engkau adalah alasan di dalam hidup kami untuk kami mengiring Engkau, mengikut Engkau. Dan kami mau berdoa supaya Tuhan, Engkau menolong setiap kami agar berita salib Tuhan tidak hanya berhenti kepada kami, tapi berita penebusan ini akan sampai kepada orang-orang lain. Karena ini adalah kabar baik
bagi semua orang. Demi nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali, saya serahkan Devita untuk sampaikan pengumuman. Shalom semuanya, happy Sunday. Saya ucapkan untuk setiap kita yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dan kami juga mau nge-welcome mungkin teman-teman yang juga mungkin beberapa lama belum bisa ikut, terus hari ini juga hadir di gereja kita. Kita mau bersyukur ya atas pertolongan Tuhan yang terus selalu ada bagi kita sampai di akhir bulan Desember ini. Kita sudah sampai nih di akhir tahun 2025. Dan sebelum pengumuman hari ini, sekarang waktunya bagi setiap kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saya boleh minta tolong Asher, mungkin Hendry bisa tolong bantu nanti bagikan kantong persembahan ya. Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan ya Tuhan, kami boleh terus hadir ya Tuhan dalam rumah-Mu ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberi yang terbaik bagi Engkau. Kiranya Kau berkati setiap tangan yang memberi. Kiranya agar persembahan ini boleh dipergunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, sambil kantong persembahan dibagikan, saudara juga bisa memberikan persembahan maupun perpuluhan melalui rekening yang QRIS ya, yang tertera di depan. Oke, sambil saya akan bacakan satu ayat dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah persepuluhanmu seluruhnya ke rumahku supaya ada makanan berlimpah di sana. Ujilah aku maka kamu akan melihat bahwa aku membuka pintu-pintu surga dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap saudara yang sudah setia memberikan persepuluhan dan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di SIF. Dan juga kita bersyukur ya, kemarin di hari Sabtu Christmas KKR Kids sudah berhasil dengan baik dan banyak anak-anak yang happy banget, mereka sudah bisa berbahagia bersama ya. Kemarin ada panggung boneka juga. Nanti untuk foto-fotonya, dokumentasinya pasti akan di-share di grup dan juga akan di-share di Instagram @SIFSBY. Jadi buat yang belum follow jangan lupa ya follow Instagramnya kita. Dan yang spesial di minggu depan, minggu tanggal 14 nih, jam 10.30 akan ada Natal Christmas Celebration. Nah, Christ is for all ya, udah lihat nih dari depan kita udah ada dekornya Christ for all. Juga ada di sini, beberapa teman di sini juga udah bantu bersama untuk dekor. Nah, pastinya bakal kita buat heboh nih di minggu depan jam 10.30. Kita invite setiap saudara untuk bisa hadir. Juga akan ada performance kids. Jadi buat saudara yang punya anak jangan sampai terlambat ya. Nanti nggak ikut naik panggung. Kalau terlambat mereka kaget, shock, nggak mau maju. Jadi lebih baik datang early yang punya anak-anak, nanti bisa di prepare supaya nanti mereka tenang, pelan-pelan bisa nanti kita ajak naik untuk bisa performance bareng di hari Minggu depan. Dan untuk menyambut minggu depan, maka seluruh kegiatan dalam minggu depan termasuk MOR dan KTB diliburkan. Nah, jadi semuanya fokus untuk bisa hadir minggu depan jam 10.30 di sini. Sekian pengumuman dari saya kembalikan Pak. Ya, terima kasih Dev. Ya. Saudara-saudara, kita sudah mempersiapkan dekorasi, mempersiapkan hal-hal yang baik. Kita memikirkan, panitia juga merencanakan dengan baik. Dan waktunya untuk kita juga mengajak orang-orang di sekitar kita yang sudah lama, kita ajak bersama-sama untuk bisa hadir tanggal 14 jam 10.30 atau jam setengah 11 ya. Jam setengah 11 bersama-sama di sini. Ini akan dipersiapkan, kayaknya kita akan nambah kursi ya. Perlu nambah kursi, nanti panitia mempersiapkan dengan baik. Dan kalau saudara kemarin yang hadir di Christmas Kids ya, saudara-saudara, waktu Christmas Kids anak-anak diajak berdoa. Wow, ya saudara-saudara, wajah mereka wajah yang polos gitu ya. Respon dengan polos begitu ya. Dan wow, sangat diberkati ya. Sangat diberkati dan saya yakin minggu depan juga akan menjadi berkat buat kita semuanya. Amin. Terima kasih. Ini sudah dekor ya saudara. Kalau lihat ini ya, ada ini sebenarnya ini REST
O-R-E-D, restore. Restore ya. Jadi karena kita adalah house of restoration ya. Restore, reverence of God, enthusiastic spirituality, shine with holiness, trust the process, and overflows with joy. Reach out the lost, engage in discipleship, and delight in God's presence. Kiranya ini akan menolong kita diingatkan selalu bahwa kita adalah rumah pemulihan di mana saudara dan saya menjadi tempat kediaman Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita mengakhiri. Haleluya. Coba lihat kiri kanan, habis ini kamu makan di mana? Tanya ya. Raymond makan di mana, Raymond? Ya, yang kedua, kalau makan enak ngajak-ngajak dong. Ya, ingat saya. Ya, saudara-saudara, mari kita di akhir ibadah kita juga mengingat saudara-saudara kita yang sedang bergumul karena terkena bencana alam. Ya, saudara-saudara di Sumatera di sana ada hal-hal politik yang terjadi dan kita mengingat mereka di dalam doa. Seperti yang lalu, kalau saudara-saudara digerakkan Tuhan untuk membantu, kalau saya tidak salah di kemarin dari laporan sudah ada bantuan sekitar 100 juta lebih ya terkumpul, tapi kiranya bantuan-bantuan itu bisa tepat sasaran ya, supaya Tuhan tolong sehingga orang-orang yang terdampak mereka bisa terbantu ya saudara-saudara. Siapa di antara saudara pernah jadi pengungsi? Ngungsi ke rumah mertua orang tua lain ya saudara, itu lain cerita ya, itu orang tua indah, mertua indah itu lain ya saudara. Tapi saya dan Ibu Lili pernah jadi pengungsi karena kerusuhan. Wow, mengungsi itu rasanya luar biasa, tinggal campur dengan banyak orang, ke WC antri, tidur gak bisa seperti seenaknya saudara-saudara, makanan antri luar biasa. Itu kami pernah menjadi pengungsi 2 minggu dan rasanya itu luar biasa. Luar biasa. Mungkin kita tidak bisa merasakan tepat, tapi saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kita menyembah Allah yang mendirikan kota perlindungan. Jadi saudara dan saya sebagai orang percaya juga harus siap-siap. Kalau ada hal seperti itu, saudara menjadi berkat. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita menyerahkan saudara-saudara kita, biarlah Tuhan tolong mereka, hiburkan mereka. Ada gereja-gereja Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan di sana, biarlah menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Haleluya. Saya minta tolong Grace berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang menderita oleh karena bencana alam. Dan biarlah Tuhan tolong, kalau kita juga punya berkat, biarlah hati kita extend our love, kita salurkan berkat-berkat itu. Saya minta tolong Grace berdoa untuk ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan hari ini. Tuhan, Kau sudah mengingatkan kami Tuhan di masa-masa penantian kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu beserta kami Tuhan, biar kami gak lupa kalau Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami mengingat saudara-saudara kami Tuhan yang terkena bencana ya Tuhan di Sumatera sana ya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh berkati, Engkau yang boleh hiburkan mereka ya Tuhan. Dan juga kami yang ada di sini Tuhan, biarlah kami boleh menjadi kepanjangan tangan-Mu ya Tuhan. Boleh menyalurkan berkat-berkat bantuan ya Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati mereka yang di sana, Engkau jagai sertai mereka senantiasa ya Tuhan. Engkau yang boleh bantu Tuhan semuanya ini Tuhan boleh cepat selesai, mereka boleh kembali di tempat mereka masing-masing Tuhan. Mungkin harus membangun Tuhan terlebih dahulu Tuhan, tapi kiranya Engkau pakai Tuhan negara ini Tuhan boleh kompak Tuhan bersama-sama ya Tuhan. Saling membangun wilayah-wilayah yang terdampak ini ya Tuhan. Bukan menungganginya Tuhan untuk hal-hal yang tidak-tidak ya Tuhan, tapi biarlah Engkau yang boleh pakai hati-hati yang tulus ya Tuhan, tangan-tangan yang tulus Tuhan untuk membantu. Kiranya Tuhan yang berkati juga Tuhan untuk rencana kami minggu depan Tuhan ada acara Natal. Kiranya Engkau yang boleh pakai Tuhan acara Natal ini agar dapat memberkati Tuhan orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Kami boleh mengajak keluarga kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami ya Tuhan. Biarlah mereka juga boleh merasakan
kasih Kristus yang kami rasakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang berkati segala sesuatunya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berdoalah seperti Daud berdoa, aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, dan diberkatilah masa penantianmu untuk engkau tetap kuat dan berharap kepada Tuhan, karena Tuhan akan selalu mengakhiri penantian orang percaya dengan kemuliaan. Dan biarlah damai sejahtera Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, menjemput setiap kita yang setia. Haleluya, amin. Jadikan aku, amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, amin. Seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia padamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Amin, amin, haleluya. Happy Sunday, God bless you all.